United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Kabar buruk, Manchester United terancam kehilangan Luke Shaw hingga akhir musim. Manchester United terancam kehilangan Luke Shaw hingga akhir musim nanti. Cedera Luke Shaw kambuh saat Manchester United melawan Luton Town. Luke Shaw mengalami cedera saat Manchester United menang 2-1 di markas Luton Town pada laga lanjutan Liga Inggris akhir pekan lalu. Dia harus ditarik keluar pada akhir babak pertama untuk digantikan oleh Victor Lindelof pada laga tersebut. Luke Shaw kembali cedera setelah sempat mengalami masalah otot pada awal musim ini. Cedera Luke Shaw saat ini kemungkinan besar adalah cedera lamanya yang kambuh kembali. Kambuhnya cedera Luke Shaw dilaporkan cukup parah. Dikutip dari The Daily Mail, bek sayap tersebut mengalami masalah kaki berulang yang membuatnya absen selama 3 bulan. Alhasil bek kiri asal Inggris itu berpeluang absen hingga akhir musim. Kondisi tersebut tentu bakal jadi pukulan telak untuk Manchester United, mengingat Luke Shaw merupakan pilihan utama di sektor bek kiri setan merah saat ini. Apalagi United juga minim pilihan di posisi tersebut setelah Tyrell Malacia juga belum sepenuhnya pulih dari cedera. The Daily Mail menambahkan bahwa Luke Shaw kemungkinan bakal melewatkan 13 pertandingan sisa United di Liga Premier serta sisa kompetisi Piala FA mereka. Ini bakal menjadi pukulan telak bagi upaya mereka untuk menempati posisi 4 besar, terutama mengingat absennya Lisandro Martinez dalam jangka waktu yang juga lama. Setan Merah kini terancam bermain tanpa bek kiri murni di beberapa laga ke depan. Manajer United Erik ten Hag kemungkinan besar bakal memainkan Diego Dalot yang posisi aslinya adalah bek kanan di bek kiri untuk mengisi posisi Luke Shaw. Cedera Luke Shaw ini juga tidak hanya membuat cemas Manchester United tetapi juga timnas Inggris. Dia kini terancam absen di Piala Eropa 2024. Luke Shaw hampir pasti tidak akan bermain di laga uji coba melawan Brazil dan juga Belgia di bulan depan. Kabar ini juga menjadi pukulan telak bagi bos Inggris Gareth Southgate yang bisa kehilangan salah satu dari 2 bek kiri terbaiknya menjelang Euro 2024 mendatang. Saat jadi pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe beri jawaban nasib masa depan Mason Greenwood. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengomentari rumor terkait masa depan Mason Greenwood. Dia menyebut kalau Manchester United belum mengambil keputusan apapun terkait masa depan sang striker. Menurut Romano, United hingga saat ini belum memutuskan apapun terkait masa depan Greenwood. Mereka dikabarkan ingin sang pemain fokus dalam pemulihan performanya di Getafe. Mereka ingin Greenwood bisa kembali ke performa terbaiknya di akhir musim nanti. Sebuah laporan mengatakan bahwa Manchester United terbuka untuk menjual Greenwood musim panas ini untuk mengumpulkan dana transfer yang bakal digunakan untuk menghindari masalah FFP. Namun Ratcliffe mengakui bahwa keputusan harus diambil saat Greenwood kembali ke Old Trafford dan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi dia menegaskan bahwa belum ada yang diselesaikan perihal masa depan sang pemain. Sangat jelas bahwa kami harus membuat keputusan. Untuk saat ini tidak ada keputusan yang telah dibuat, kata Sir Jim Ratcliffe. Ketika ditanya apakah situasi Greenwood ini akan mendapatkan solusi baru mengenai nasibnya di Old Trafford musim depan, Ratcliffe hanya menjawab dengan diplomatis. Ya, kami akan melakukannya. Tentu saja kami akan membuat keputusan dan kami akan menjelaskannya dengan satu atau lain cara. Prosesnya adalah memahami fakta-fakta, bukan sensasi, dan kemudian mencoba mengambil keputusan yang adil berdasarkan nilai-nilai yang pada dasarnya adalah apakah dia orang yang baik atau tidak. Bisakah dia bermain dengan tulus untuk Manchester United, bermain dengan baik dan kami akan merasa nyaman dengannya, dan para penggemar akan merasa nyaman dengannya juga, ungkap Sir Jim Ratcliffe. Greenwood masih terikat kontrak di Manchester United hingga musim panas 2025. Dalam wawancara terpisah dengan BBC beberapa waktu yang lalu, Ratcliffe menambahkan tentang situasi Greenwood. Kami perlu melihat fakta-fakta, menilai secara detail dan juga adil dan mempertimbangkan nilai-nilai klub. Kemudian kami keluar dari situ dengan sebuah keputusan. Tidak pantas bagi saya untuk mengomentari Mason Greenwood, ungkap Ratcliffe. Pemain senior United diperkirakan bakal bergabung dengan mantan klubnya. Christian Eriksen dilaporkan telah melakukan pembicaraan untuk keluar dari klub pada bulan Januari setelah ada pendekatan dari Galatasaray, dan meskipun kesepakatan gagal terwujud sebelum jendela transfer ditutup, tapi mereka masih bisa menghidupkan kembali minat mereka di musim panas nanti. Eriksen kemungkinan besar bakal berpisah dengan Setan Merah di akhir musim, mengingat kontraknya berlaku hingga Juni 2025. United berusaha mendapatkan kembali biaya untuk pemain Denmark itu setelah mendapatkannya secara gratis pada tahun 2022. Itu menjadikannya salah satu rekrutan pertama pada masa jabatan Erik ten Hag.
Tapi dia tidak lagi menjadi pilihan utama di musim keduanya. Awalnya karena kedatangan Mason Mount, lalu performa mencetak gol Scott McTominay, dan kini kemunculan gemilang Kobbie Mainoo ke dalam tim utama. Eriksen yang berusia 32 tahun baru tampil 9 kali sebagai starter di Premier League di musim ini. Bermain total 848 menit di lapangan, dan dalam 4 pertandingan terakhir, dia menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan. Menurut Tutto Mercato Web yang dikutip oleh tim Talk, playmaker berpengalaman itu mungkin lebih memilih untuk pindah ke Johan Cruyff Arena setelah lebih dari 10 tahun dia meninggalkan klub tersebut ke Tottenham Hotspur. Di sisi lain, pelatih Brentford Thomas Frank mengatakan kepada media Denmark Tipsbladet awal bulan ini bahwa Eriksen bakal selalu diterima kembali di Brentford jika dia ingin pindah ke klubnya tersebut. Pria 50 tahun itu berkata, "Dia akan selalu diterima kembali. Christian selalu. Saya pikir dia tahu itu. Dan kita tahu bahwa dia bersenang-senang di sini. Saya mengerti betul mengapa dia pergi ke United saat itu. Dan saya sudah mengatakannya secara terbuka. Saya juga berpikir dia melakukannya dengan baik. Tentu saja dia sempat mengalami cedera beberapa saat sebelum Natal. Tetapi jika Christian mau, dia sangat diterima di sini," ungkap Thomas Frank. Manchester United harus belajar dari Manchester City dan Liverpool. Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik baru Manchester United, menyatakan timnya harus belajar dari Manchester City dan juga Liverpool yang menjadi kekuatan utama Liga Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Ratcliffe menyetujui kesepakatan senilai 1,3 miliar pound sterling dengan keluarga Glazer, pemilik saham mayoritas Manchester United, untuk membeli saham minoritas. Namun pemilik Ineos Group itu memiliki syarat kendali operasional sepak bola klub. Pengusaha itu mengakui bahwa Manchester United mengalami kemunduran sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Untuk itu Ratcliffe ingin United kembali menengok masa kejayaannya di era 90-an saat mereka berhasil menggeser dominasi Liverpool. Dia mengatakan saat ini Liverpool dan Manchester City bisa berjaya karena memiliki organisasi perusahaan yang baik dengan staf kepelatihan yang kompeten. Kami harus banyak belajar dari tetangga kami Manchester City dan tetangga lainnya Liverpool, tetapi pada akhirnya mereka adalah rival kami. Mereka berada di posisi yang baik selama beberapa waktu terakhir, dan ada beberapa hal yang dapat kami pelajari dari keduanya. Mereka memiliki organisasi yang masuk akal, orang-orang hebat dalam organisasi, lingkungan yang baik, penuh semangat, dan pimpinan elit di mana mereka bekerja. Saya sangat menghormati mereka, tapi mereka tetaplah rival, kata Sir Jim Ratcliffe. Sebagai langkah pertama, Ratcliffe ingin merombak beberapa struktur organisasi United, misalnya merekrut Omar Barada dari Manchester City sebagai kepala eksekutif serta Dan Ashworth dari Newcastle sebagai direktur olahraga. Tapi Ratcliffe mengaku butuh waktu yang lama untuk membangkitkan kembali United yang belum memenangkan Liga Inggris sejak 2013 dan terakhir kali mengangkat Piala Liga Inggris 2008. Ini bukan perubahan dalam semalam, ini akan memakan waktu 2 atau 3 musim. Anda harus meminta kesabaran dari para penggemar. Saya tahu dunia saat ini menyukai kepuasan yang instan, tetapi tidak demikian dengan sepak bola, ungkap Sir Jim Ratcliffe.